Shalom. Shalom saudara seiman, jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Shalom saudara. Kita pada saat hari ini mau ibadah lagi. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Kita pada hari ini bisa ibadah online lagi. Kita tentang kemantapan kita terhadap Allah kita. Saudara, di sini memang saya akan menekankan kemantapan untuk sekali lagi yang ini saudara. Saudara, di zaman ibol ini ada peraturan-peraturan yang begitu ketat, terutama orang yang sudah lanjut usia. Saudara, problem seperti ini kita miliki di masa pandemi, bahwa orang yang usianya lanjut, mereka ada larangan untuk masuk dikarenakan khawatir kekebalan tubuhnya lemah atau bagaimanapun juga. Akan tetapi firman ini saya tujukan bagi mereka yang lebih lanjut usia, terutama yang di atas 65 tahun ke atas, boleh mendengarkan firman melalui ibadah online yang saya bawakan untuk saat ini. Saudara, kita akan belajar bersama-sama terhadap Alkitab kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami, Raja kami. Kami pada saat ini datang kepadamu ya saudara. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon perlindunganmu untuk ibadah online pada saat ini. Ambil alih Tuhan ibol kali ini Tuhan. Campur tanganlah terhadap ibol ini. Campur tanganlah terhadap ibadah online ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ibadah online ini. Hamba-Mu percaya hadirat-Mu hadir di mana-mana, terutama pada usia lansia yang mendengarkan firman ini. Sana ada hadirat-Mu yang menghibur mereka. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami, Allah Raja kami. Terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu terhadap ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengambil alih ibadah online ini. Ambil alih Tuhan dari awal sampai akhir. Sedangkan hamba-Mu di sini dengan rendah hati Tuhan hanya bisa bersyukur, mengirimkan ribuan syukur kepadamu, kepada Allahku yang ada di surga. Aku mengirimkan ucapan syukur ini kepadamu. Biarlah Engkau berkenan akan ibadah online ini, dan biarlah mendengarkan semuanya di sana boleh mendapat penghiburan dan mendapat berkat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita kali ini akan adakan ibadah online lagi. Sebab ibadah masih belum 100% untuk dibuka. Di sini saudara, ibadah online kali ini saya akan lanjutkan ibadah online yang lalu, yang tentang kita harus mantap kepada Tuhan, kemantapan kita kepada Tuhan. Sebab orang yang mantap, orang harus tahu bahwa kita seringkali mendengar Allah Isa, Allah Israel, Allah Yakub, dan biasa dikenal Allah orang Yahudi. Saudara, di sini yang saya tekankan seolah-olah kemantapan kita berkurang drastis karena kita serasa tidak punya Allah. Serasa Allah yang begitu hebat, yang begitu dahsyat telah saudara lupakan begitu saja. Oleh sebab itu, kalau tidak mantap saudara, terutama para lansia, oma opa, harus mantap untuk mendengarkan firman ini. Jangan sampai saudara berbalik terhadap Tuhan Allah kita kepada Allah-Allah lain. Saudara, di sini saya banyak jumpai saudara. Saya dengar memang peraturan untuk para lansia, memang ada larangan untuk masuk. Tapi di tempat saya semua umur boleh masuk, terutama di ibadah online. Semua boleh mendengar karena saya punya satu Allah untuk semua, yaitu Allah kita, bukan Allah siapa-siapa. Saudara, kalau merasa kurang mantap, misalkan saudara ikut Tuhan, keuangan syarat, apanya yang ikut Tuhan Allah yang hebat?
Saudara mau jual rumah, rumahnya nggak laku-laku, apanya yang hebat dari Tuhan Allah kita? Saudara, ukuran kehebatan di sini bukan terukur dari banyaknya kita diberkati uang, bukan kehebatannya, bukan seberapa hebat Tuhan kita membuat kita kaya. Misalkan, saudara ikut Tuhan, merasa kesulitan keuangan, saudara jangan undur diri. Karena di Alkitab yang saya utamakan di sini ada suatu Alkitab yang bilang, apa gunanya kamu diberikan harta segunung kalau nyawamu binasa? Saudara, antara hidup dan binasa menjadi pilihan saudara sendiri. Sebab di sini saudara, kita memiliki Allah yang hidup, beri kemuliaan sama Tuhan. Saudara yang tidak punya Allah, untuk saat ini saya tegaskan bahwa Allah kita adalah Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Di sana ada 3 orang yang disebutkan memang Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Dan itu bisa disebut Allah kita. Allah kita semua, saudara. Jadi saudara, yang saya cintai dalam Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara harus mantap bahwa Allah dan Yesus adalah satu. Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya, tulisannya merah waktu itu adalah kalimat Yesus, aku, Yesus, dan Bapa adalah satu. Aku hanya huruf besar itu Yesus, dan Bapa adalah satu. Saudara, sini yang saya tekankan, saudara kalau ikut Yesus, ya sudah, itu berarti saudara ikut Allah kita, Allah kami, Allah saudara semua. Saudara hidup punya Allah, saudara hidup punya Yesus, yaitu kita menyembah Yesus, kita berarti menyembah Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, saudara di sini boleh berbahagia. Saudara yang kurang mantap beribadah kepada Allah, saudara boleh mantapkan diri, karena di dalam Allah Bapa kita ada kehidupan kekal. Kalau saudara ikut dunia, saudara akan binasa. Dalam artian saudara bukan binasa untuk hari ini, saudara binasa. Apa gunanya saudara diberi harta segunung kalau nyawamu dicabut? Itu artinya binasa, saudara ya. Itu kata-kata itu saudara bukan binasa untuk seketika itu juga. Saudara hati-hati dengan kata-kata ini. Kita perlu waspada. Saudara, memang harta dunia itu milik dunia dan bukan milik kehidupan kekal. Saudara, apa gunanya saudara diberi harta segunung? Siapa yang tidak mau diberi harta segunung? Saya mau, Pak. Semua mau. Akan tetapi yang dituntut di sini, apa gunanya kalau saudara mendapatkan harta itu dari jalan Allah lain, dari jalan Allah yang tidak benar, yang suatu saat nanti membawa dirimu kepada kebinasaan. Akan tetapi saudara, di sini saudara boleh berbangga hati. Ikut Tuhan Yesus ada kehidupan. Saudara dengan sabar mengikuti Tuhan Yesus, dengan sanggup untuk bertahan dalam masa-masa penantian, bahwa kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang kekal. Kita harus tahu itu. Dan itu bukan Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub, melainkan di situ dikatakan 3 yang berarti saudara itu adalah Allah kita. Pikirkan saudara, apa gunanya? Pikirkan sekali lagi, rasakan apa gunanya
diberi harta segunung kalau nyawa kita binasa. Itu artinya permohonanmu pada dunia ada ala-ala palsu, ada nabi-nabi palsu, ada pesugihan. Kalau saudara ikut pesugihan, saudara diberi kekayaan, diberi harta kekayaan. Akan tetapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Rasakan sakitnya saudara, rasakan sakitnya, sedihnya saudara. Bahwa kebinasaan yang datang di akhir waktu itu merupakan penyesalan bagi saudara. Oleh sebab itu, saudara jangan sampai menyesal di akhir waktu, karena penyesalan tidak ada gunanya. Saudara pilih kehidupan dunia atau kehidupan keilahian, hidup menurut roh. Karena di sini saudara, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus adalah makhluk roh. Tuhan Yesus menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Saudara beri kemuliaan sama Tuhan. Saudara di sini jangan main-main lagi ikut Tuhan. Mulai sekarang saudara boleh ibadah lebih giat melalui ibol, melalui ibadah online ini. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Jadi barang siapa yang tidak mempunyai Allah, saudara jangan ragu-ragu. Allah kita bukan Allah Isa, bukan Allah Abraham dan Allah Yakub. Allah kita adalah Yesus sendiri. Karena Yesus di Alkitab ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Saudara harus mantap. Renungkan saudara, aku harus mantap ikut Bapa. Karena yang ku cari bukan kehidupan kesia-siaan di dunia, melainkan kehidupan di masa kekal di surga. Renungkan saudara. Kalau nggak mantap gimana? Saya pun kalau saya pergi aja saudara. Saya pergi saudara. Saya pergi kalau saudara tidak mantap kepada Yesus. Bahwa yang saya bilang di sini, kalau kita mantap kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah punya bukti pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan-kerajaan itu mendapatkan bantuan. Terutama kalau saudara membaca kitab Nehemia dari pasal 1 sampai pada pasal 13. Nehemia itu seorang ahli abdi Allah, juga Ezra. Kalau saudara membacanya, terutama pada Nehemia, Nehemia seorang bupati. Nehemia mendapat perlindungan yang berasal dari Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nehemia disembunyikan di salibnya. Nehemia mendapat perlindungan penuh. Ini adalah bukti bahwa Allah kita ada. Beri kemuliaan. Saudara beri kemuliaan. Karena kasih Allah kita, Christ alone, begitu besar terhadap kita. Renungkan saudara kemantapan. Kemantapan saudara sampai di mana mengikuti Tuhan. Pengetahuan saudara sampai di mana. Memang kalau secara dipikir ringan ini memang gampang saudara. Saudara hanya memilih kehidupan untuk dunia atau kehidupan yang kekal. Terutama para lansia. Terutama orang-orang yang pernah kecewa mengikuti Tuhan. Orang-orang yang mengalami tegar tengkuk. Yang pernah mengalami keuangan. Bahkan mungkin mau beli rujak saja tidak bisa. Akan tetapi saudara tetap bertahan. Ikut Tuhan. Ada mujizat besar bakal terjadi di akhir kehidupan saudara, yaitu saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan saudara sama Tuhan. Bayangkan, saudara kalau mendapat kehidupan kekal, saudara akan lebih berbahagia daripada dikasih seluruh isi dunia, namun nyawamu binasa. Jadi saudara bukan pancingannya itu, jebakannya bukan terletak di apa gunanya kamu diberi harta kalau nyawamu dicabut. Pancingannya adalah kamu selama hidupmu di dunia sudah memperoleh kekayaan itu dan sudah kamu nikmati. Dan kalau saudara memilih kehidupan seperti itu, saudara tidak berkumpul pada orang rohaniwan yang taat ke gereja, yang sering mendengarkan firman-firman Tuhan,
terutama dari muda sampai lansia, saudara tidak ambil jalan kepada kehidupan yang menuju hidup kekal, maka hidupmu yang hanya menikmati harta, suka berfoya-foya, itu akan membawa kepada binasaan. Terutama di Galatia, saudara. Galatia 22, terutama di Galatia ya, saudara ya. Galatia 5 terutama ya. Itu kalau saudara di sini pesta pora, kemabukan, judi, keberuntungan, ramal-ramalan, itu semua hal yang tidak ada gunanya. Lebih baik hidupmu gunakan buah-buah roh. Saudara cari 9 dari buah-buah roh itu, lakukan. Hukum Tauratnya, saudara mantap kepada Allah kita, laksanakan 10 perintah Allah. Walaupun hukum Taurat itu banyak, 600 lebih, saudara cukup melaksanakan 10 perintah Allah. Dan untuk saat ini yang saya bilang, saya utarakan, dirangkum menjadi satu kata, yaitu kasih yang menguasai segalanya. Karena kasih menguasai hidup saudara dalam segala hal, saudara bisa menembus semua. Terutama di sini lansia, terutama yang tidak boleh beribadah. Saya menerima dengan tangan terbuka bagi para jemaat untuk beribadah di tempat kami. Siapapun yang lansia, tangan hamba Yesus ini, tangan hamba Tuhan, bersedia menerima saudara dimanapun saudara berada, tanpa takut terkena pandemi COVID. Karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah yang berkuasa dari awal sampai selama-lamanya. Mujizat ada di tangannya, kesembuhan ada di tangannya. Saudara boleh ikut, boleh nikmati saudara kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang bersih, dengan pengakuan dosa saudara kepada Tuhan Yesus, maka jiwamu akan diselamatkan. Di sini dari tadi belum membaca Alkitab, beri kemuliaan dulu terhadap nyanyian syukur Daud yang diserahkan kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan mulai sekarang. Kita boleh bersorak-sorak kepada Tuhan. Oke, kita boleh bergembira. Shout of joy, haleluya ya. Soraklah, haleluya. Saudara boleh bersorak-sorak kepada Tuhan. Shout of joy, soraklah, haleluya kepada Tuhan. Saudara hidupmu berbahagia. Saudara sudah sebut nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tidak kecewa. Saudara tidak akan ada penyesalan kalau saudara sudah ikut Kristus. Pendalaman Alkitabmu sudah tinggi, sudah dekat sama Allah. Kalaupun saudara terjadi bencana alam atau musibah kematian, hidupmu sudah selamat, hidupmu sudah berada di tangan Tuhanmu. Karena mati adalah suatu keuntungan. Di sini saya tidak menghina kalau orang sudah hidup di dalam Kristus. Saudara ya, renungkan dulu, saudara kalau sudah hidup dalam Kristus, saudara tidak ada penyesalan lagi. Karena hidup kekal sudah saudara terima. Rumah Bapa di Yohanes 14 yang saudara sudah baca, itu saudara akan menerima sebagai upah saudara di dunia. Seberapa banyak engkau ikut Tuhan, jiwamu sudah didapati tidak bercacat. Oleh karena itu mulai sekarang kita dekat sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, karena sudah tidak ada lagi penyesalan. Orang yang ikut Tuhan sudah dekat sama Allah, itu adalah orang yang dipilih Allah. Karena hidupmu sudah menghabiskan ribuan hari. Saudara hidup dari hari ke hari itu adalah 24 jam. Umurmu bukan tahun, umurmu adalah hari. Kalau umurmu 100 tahun, berarti berapa ribu hari, berapa puluh ribu hari sudah saudara nikmati. Dan jiwa manusia, jiwa saudara yang saya cintai, pengikut Tuhan Yesus Kristus,
kehidupanmu setiap hari, setidaknya mulai dari bayi, itu saudara dengan biaya lebih kurang. Misalkan sebut saja 20.000, maka sekarang nyawamu, kalau engkau sudah berumur 50 tahun, itu engkau sudah menghasilkan miliaran. Sebab itu, saudara berharga di mata Tuhan. Itu saudara belum beli hal-hal yang lain lagi. Hidup saudara sudah menghasilkan. Kalau saudara di sini sudah hidup sekitar 50 tahun, berarti saudara sudah menghabiskan uang sekitar miliaran nominalnya. Saudara mati pun, binasa pun, untuk mendapat hidup yang kekal, saudara tidak kecewa. Sebab saudara sudah berharga di mata Tuhan. Sudah ada umur sampai 50 tahun itu berapa ribu hari. Maka itu saudara berharga di mata Tuhan. Terutama saudara yang lansia, yang sudah misalkan kembali ke rumah Bapa, saudara tidak kecewa. Ikut Tuhan Yesus yang hidup, beri kemuliaan sama Tuhan. Plok, beri kemuliaan. Saudara tidak kecewa bahwa ikut Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak menyesal. Akan tetapi, kalau kehidupan saudara hidup dalam pesta pora, kefoya-foyaan, saudara jarang untuk mengenal Tuhan, maka hidupmu akan menyesal. Tuhan, aku kok gini, aku kok gini. Tetapi Tuhan kita Maha Penolong dan Maha Pengasih. Saudara jangan khawatir, sekalipun hal yang demikian, kalau Anda bertobat dan segera berbalik kepada Tuhan, aku percaya ya Tuhan, karena firman dari pendeta YouTube Daud Arwan pada saat ini, firman dari pendeta Daud Arwan menenangkan hati saya. Saya ikut mantap kepadamu ya Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup saya mau berbakti, mau menjadi penyembah Allah, penyembah Allah kita. Jadi Yesus adalah Allah kita semua. Jadi saudara jangan tidak punya Allah lagi. Saudara yang mendengar firman saya pada saat hari ini, saudara mempunyai Allah kita, Yesus, Raja di atas segala raja. Itu adalah Allah kita. Beri kemuliaan sama Tuhan. Inilah nyanyian syukur Daud. Di sini 2 Samuel 22 ayatnya 1 sampai dengan 51. Tapi di sini saudara, kita ambil sedikit ayat, kita langsung mulai dari ayat yang pertama, saudara. Daud mengatakan perkataannya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Di sini saudara, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus adalah gunung batu penyelamat kita. Kita tidak akan menyesal. Saudara mau tak? Menyesal mau tak saudara? Mau saudara menyesal? Sudah tahu rasanya menyesal saudara? Biasanya orang menyesal adalah sakit. Yang perlu kita hati-hati sekarang, penyesalan datangnya belakangan. Oleh sebab itu, mulai sekarang jangan menyesal lagi. Ikut Tuhan, saudara harus mantap. Saudara tidak akan sakit, tidak akan merasakan sakit penyesalan, karena penyesalan itu menyakitkan. Ini pengalaman buat saudara bahwa saudara yang ikut Tuhan sudah tidak ada lagi yang menyesal. Terutama saudara yang berbalik dari tingkah laku saudara yang aneh-aneh, kembali kepada Tuhan menjadi penyembah-penyembahnya, maka saudara didapati tidak bercacat. Di sini yang 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam
telah menimpa aku. Di sini artinya kita ada cobaan-cobaan saudara ya. Akan tetapi kita harus punya pertahanan yang kuat karena kita sudah dipersenjatai Allah. Oleh sebab itu, di sini saudara ayat 6, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara sini cukup sampai ayat 7. Telinga Tuhan tak kurang panjang kepada kita saudara, bahwa di sini Daud sudah mantap, dia punya Allah yang menyelamatkan kehidupannya. Dan kalau Nehemia, dia dilindungi oleh Tuhan sampai tembok Yerusalem terbangun kembali. Itu yang membentengi saudara. Saudara di sini patut ucapkan syukur pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus lebih mantap ikut Tuhan supaya tidak ada penyesalan. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah kita. Allah semua umur boleh mengikuti Allah kita. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah kita, Allah kami, Allah saudara semua. Saudara punya Allah yang hidup. Jangan khawatir saudara ikut Kristen. Alami hidup saudara yang berharga ini di mata Tuhan sampai saudara mendapati kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surganya. Selalu dengar firman saya di ibol-ibol sampai pada ibol selanjutnya. Saudara, kita terlebih dahulu akan berdoa sekali lagi untuk doa penutup saudara. Pada ibol ini kita tundukkan kepala dengan rendah hati, kita berhadap pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersyukur sudah alami ibadah online ini. Berkati Tuhan mereka-mereka yang mendengar ibadah online ini, yang mendengarkan firman-Mu terutama dari jauh, terutama yang lansia, yang lanjut umur, boleh menerima semua firman ini, boleh menerima berkat yang berasal dari Tuhan, supaya kemudahan-kemudahan ada di tangan-Mu. Orang yang pernikahannya hampir putus, menyambung kembali. Orang yang kurang berkat akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang tertutup pintunya dibuka jalan oleh Tuhan. Pintu pekerjaannya yang tertutup dibuka kembali oleh Tuhan. Yang mau menjual apartemen, menjual ruko, menjual rumah, diberkati oleh Tuhan. Yang kurang laku, boleh cepat laku dengan saudara percaya sama Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk sekali lagi ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan setiap hari-harimu. Saudara yang sakit boleh alami kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan terima kasih atas ibadah online ini. Hamba sekali lagi bersyukur dan sudah berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya terimalah doa hamba yang kurang sempurna ini, yang kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa pada sore hari ini. Haleluya, amin. Saudara, lega rasanya ikut Tuhan saudara. Saudara harus memandang wajah Tuhan mulai sekarang. Saudara harus dekat pada Tuhan. Mata saudara harus nampak akan Tuhan, karena ada lagu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, untuk nampak kemuliaan, hidup saudara harus kudus, harus bersih. Dan saudara boleh nyanyikan lagu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi saudara, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin saudara. Saudara punya harapan. Sampai jumpa pada ibol-ibol selanjutnya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara.